Qala Muhammadun, akan berkata Syekh Muhammad, menggunakan qala karena litahaqquqil wuku, ya, ngomongnya belum. Ahmadu itu maqulul qaul, isi pembicaraan tuh Ahmadu Rabbi. Tapi beliau mengatakan qala karena apa? Litahaqquqil wuku, sebagaimana ata amrullah fala tasta'jilu, ata bakal teko opo amrullah, karena udah pasti akan terjadinya maka menggunakan fi'il madhi. Jadi fi'il madhi bukan bimaknal madhi tapi bimaknal mustaqbal. Menggunakan madhi kan apa tadi? Litahaqquqil wuku. Qala Muhammadun, jadi fa'il tarkibnya Syekh Muhammad huwa Ibnu Malik. Beliau adalah Ibnu Malik. Satu-satu kita jelaskan. Muhammad bin Malik. Jadi ayah beliau itu bukan Malik. Coba di dalam takrirat siapa namanya Imam Ibnu Malik itu? Muhammad bin Abdillah, ya. Takriratnya kalau di Syarah Ibnu Aqil itu kan langsung ke nazam, ya. Abu Abdillah Jamaluddin Muhammad bin Abdillah bin Malik. Yang mengarang kitab Alfiyah siapa? Syekh Muhammad bin Abdillah bin Malik. Pertanyaannya, kenapa beliau menuliskan nama kakeknya, tidak menggunakan nama ayahnya? Itu dijelaskan annahu nasaba nafsahu li jaddihi li umurin, karena beberapa alasan. Pertama, kebetulan nama beliau dengan nama Rasulullah sama, Muhammad, ayahnya juga sama, Abdullah. Rasulullah Muhammad bin Abdillah, beliau juga Muhammad bin Abdillah. Jadi ta'adduban, jangan sampai nama beliau itu disamakan dengan nama Rasulullah. Jadi kalau Muhammad ibni Abdillah nanti ya kurang baik. Maka mengatakan qala Muhammadun huwa ibnu Maliki litifaqi ismihi wa ismi abihi, karena kebetulan sama nama ayahnya beliau dengan nama ayahnya Rasulullah. Alasan yang kedua, karena kakeknya itu lebih masyhur daripada ayahnya. Ya, Imam Malik itu lebih masyhur daripada Imam Abdullah. Aktsar min ishtiharihi bi abi. Beliau lebih dikenal dengan Ibnu Malik daripada Ibnu Abdillah. Ya. Ada sahabat Nabi kan namanya Ibnu Abdillah. Nami Abdullah Muhammad bin Abdillah, tapi Rasulullah kunyahnya yang terkenal apa? Abul Qasim. Yang alasan yang ketiga, alasan tapaul. Tapaul itu ya tabaruk, ngambil ketularan dengan menggunakan Malik. Ya. Malik itu kan raja. Ya. Mengharapkan tapaul supaya beliau itu punya kedudukan, punya martabah bak raja. Ya. Supaya bisa memiliki raja ilmu, ya. Maksudnya raja itu raja bukan raja dunia, juga bukan raja hutan. Malik itu kan raja. Maksudnya raja ilmu, beliau menguasai semua ilmu gitu loh. Ya. Menggunakan Malik. Alasan yang berapa? Yang ketiga, yang keempat. Karena di sini kan menggunakan bahasa Rajaz. Ada arutnya, ada dorbunya. Arutnya Ibnu Malik, ya dorbunya Malik. Antara Malik pertama dengan Malik kedua kan beda. Tapi itu disebutnya kalau dalam ilmu balaghah badanya jinastam. Ya. Jinastam. Labdi wa khatti. Dalam ucapan Maliki, dalam tulisan juga sama Maliki. Maknya dikasih alif Maliki, walaupun ada Malik yang tidak menggunakan alif. Seperti penulisan surah Al-Fatihah
tidak menggunakan alif tapi dibaca panjang, makanya beda. Kalau mazhab Syafi'i, Maliki dibaca panjang, ya alifin. Kalau mazhab Syafi'i, kalau mazhab Maliki tidak dibaca panjang. Beda dengan Malikinas. Kalau Malikinas semua sepakat. Jadi ada Maliki Yaumiddin, ada Malikin Nas. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas gitu kan? Bukan Malikin Nas. Tapi kalau dalam Fatihah Maliki Yaumiddin. Jadi kalau di sini Malik pertama dengan Malik kedua kan sama. Antara arut dengan dorobnya itu. Kan kalau dalam ilmu arut bahar itu ada syatar awal, ada syatar sani. Syatar awal namanya arut, syatar kedua namanya dorob. Ya. Sama Maliki dengan Maliki, tapi Maliki pertama dengan Maliki kedua mananya beda. Itu namanya badai jinas tam. Ini kalau kita belajar balaghah ya. Inhul jinasu. Ada jinas tam, ada yang lafzi dan khoti. Ucapannya sama, tulisannya sama. Itu alasan kenapa beliau menggunakan Malik. Kemudian dalam penulisan huwa ibnu Malik itu tarkibnya boleh dijadikan jumlah daripada huwa ibnu Malik itu kan jumlah mutaridhah. Ya. Antara qala dengan maqul qaul namanya mutaridhah. Jadi huwa ibnu Malik itu boleh tarkib jadi sifat jumlahnya. Wal jumlatu ya minal mubtada wal khabar fi mahalli raf'in sifatun. Jadi huwa kang utawi gitu. Jadi sifat. Boleh juga jadi hal, membuang huruf waw hal. Khale utawi boleh. Makanya nasab berarti. Kemudian dalam penulisan Ibnu Malik menggunakan penulisannya ditulis hamzahnya ditulis hamzah asal ya Ibnu. Huwa ibnu Malik. Ini menunjukkan bahwa Malik itu bukan ayah asli tapi kakek. Kalau ayah asli, ayah yang langsung nasabnya langsung ke ayah itu nggak usah pakai hamzah. Ya. Jadi kalau kamu nulis misalnya namanya Ahmad, bapaknya namanya Umar, Ahmad bin Umar, nggak usah pakai hamzah. Ahmad ibnu Umar salah. Ahmad bin Umar. Orang Arab bacanya bin, kalau kita baca ibnu. Ya. Kalau rofa ibnu, kalau nasab ibna. Kalau maratu bi Ahmad ibni kan gitu. Ketika di wasol itu tidak dibaca ketika matas kutupin darjid ya. Subutuha bil ibtida qadil tuzim kahadfiha fi darjiha ma'al kalim. Itu kan hamzah wasol. Wa ibni min ibni ibnatiu wasnaini wa mri'ini mra'atinith la ibnu. Nah, kenapa ditulis hamzahnya qalam wa ibnu Maliki? Menunjukkan bahwa Malik itu bukan bapak asal tapi kakek, paham ya? Tapi dalam penulisan ketika anak dengan ayah disandingkan, Yalil ibnu Alama aw Yalil ibnu Alamun qad khutima itu anak bapak pakai ibnu. Kalau penulisannya dipisah, satarnya shopnya beda. Misalnya di sini Ahmad, nulisnya Ahmad, binnya di sini. Ketika di awal penulisan harus pakai hamzah loh. Ya. Tapi kalau tidak di awal penulisan boleh pakai hamzah. Walaupun itu khilaf, ada yang mengatakan tetap tidak ditulis hamzahnya. Nah, itu alasan kenapa beliau mengatakan Ibnu Malik. Nah, siapa beliau? Ini sebelum kita bicara Ibnu Aqil, kita bicara Ibnu Malik dulu. Syekh Ibnu Malik itu apalkan ya? Nah, kunyahnya Abu Abdillah. Ya. Kemudian lakopnya Jamaluddin. Beliau punya anak namanya Muhammad Badruddin. Juga itu mensyarahi Alfiyah. Anaknya namanya Muhammad Badruddin. Kalau beliau namanya Abu Abdillah Jamaluddin Muhammad, nama asli Ibnu Abdillah Ibnu Malik At-Ta'i nasaban. Nasabnya itu keturunan dari Ta'iyah. Ada suku At-Ta'iyah wasyadza Ta'iyun maqulan bil alif. Ya kan? At-Ta'i, suku Ta'i, ya. Wasyadza Ta'iyun maqulan bila ada nanti ada zu At-Ta'iyah nih.
ada dzu at-ta'iyah yang termasuk isim mausul ya. Ya. Ja'a dzu koma, maratu bidzu koma ya. Wa raaitu dzu koma itu kan dzu at-ta'iyah. Nah, beliau itu asli sana ya, nasabnya ke sana. Jadi kalau kita Sundawi gitu ya. Ada yang orang Sunda, ada Sundanya Sunda Jampangi gitu. Ada Sunda Bandungi gitu lah. Kalau beliau Arabnya Ta'iyah, Ta'i. Kalau Jawa itu ada Jawa Cireboni, ada Jawa Tegali gitu loh. Ya, ada Jawa apa? Ngapak gitu, Al-Ngapaki gitu. Ta'iyah, ya nasabnya ke sana. At-Ta'i nasaban. Al-Jayyani mansa'an. Mansa' itu lahirnya di Jayan. Jayan itu di Andalus ya. Andalusia. Di Andalus itu wilayah Spanyol ya. Andalus itu ada punya berapa? 7 provinsi kalau nggak salah. Andalusia. Itu wilayah Spanyol. Jadi di Eropa. Beliau tuh orang Eropa. Ya. Di Andalus itu ada provinsi namanya Sevilla, ya, ada Malaga, ada Granada. Dia suka nonton Liga Spanyol tuh, apal itu. Apal cuma Real Madrid aja sama Barca. Itu juga gara-gara ada Ronaldo. Ronaldo sekarang udah boyong. Pindah pondok ke Jupe. Yang masih kuat ya di Barca itu Messi, sekarang jadi pengurus dia situ. Kalau yang jadi Rois dia, ya. Kalau yang sampai jadi mustahik itu ya Zinedine Zidane. Itu sampai jadi mustahik itu. Iya kan, dari pemain menjadi pelatih kan jadi mustahik itu. Enggak boyong-boyong itu. Nah, itu daerah Sevilla. Sebab ibu kotanya Sevilla. Al-Andalus, Jayan itu Al-Jayani. Bukan Jayan mah temannya Novita. Ya, Doraemon nama. Al-Andalusi ikliman. Iklim itu kalau kamu baca di takrir itu Al-Andalusi ikliman. Iklim itu wilayah teritorial. Ya, Andalusi ikliman, teritorial. Dia masuk ke wilayah Spanyol. Ya. Di Sevilla. Jayan itu saya bilang. Adim Syakidaron, rumahnya di Dimsak. Jadi begini, Imam Ibnu Malik itu lahirnya kan di Andalus, di Sevilla tuh, Spanyol, di Sevilla, di Jayan. Ketika beliau sudah dewasa, beliau kurang lebih umur 30 lebih lah, ya hampir 40 itu. Beliau itu ke timur, pergi haji. Jadi kalau dari sana, dari Spanyol itu pergi haji ke timur. Kalau kita pergi haji kemana? Ke barat, jangan ke timur. Ke Papua tuh siapa? Ke timur. Nah, pergi haji, pulang haji bukan pulang lagi ke rumah. Langsung beliau ke mana itu? Ke Mesir, kemudian beliau pindah ke Syam, Damaskus. Syam itu kalau sekarang kumpulan negara ya, termasuk yang Palestina, termasuk Dimsak. Ya, Damaskus, ya, Syria, kemudian Lebanon, itu masuk ke situ. Beliau pindah ke Syria dan besar di sana, meninggal juga di situ. Maka dikatakan Adim Syakidaron. Jadi lahirnya di mana? Di Eropa, itu di Sevilla itu di Spanyol, Andalus, ya. Kemudian hijrah tinggal di mana? Di Syria, di Syam, dan beliau meninggal di situ.